Di sini saya akan menjelaskan terkait bagian-bagian sel dan beserta fungsi-fungsinya. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada vesikel pinositotik. Vesikel pinositotik adalah bagian sel yang berfungsi dalam proses transfer molekul dari luar ke dalam sel dalam bentuk cairan. Dan yang kedua ada lisosom. Lisosom adalah sel yang berbentuk seperti kantong yang terikat pada bagian sel dan berisian kandungan-kandungan enzim hidrolipid yang berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Dan yang ketiga ada vesikel Golgi. Vesikel Golgi adalah badan terikat membran yang terbentuk oil tunas dari bagian Golgi dan fungsinya untuk ekskresi terutama pada sel-sel kelenjar. Dan yang keempat ini retikulum endoplasma kasar, dan yang kelima ada retikulum endoplasma halus. Keduanya ini adalah organel yang bertindak sebagai saluran-saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan membran sel dan nukleus. Fungsinya retikulum endoplasma adalah sebagai sintesis protein. Yang keenam ada membran sel. Membran sel adalah bagian sel paling luar yang tersusun dari unsur protein. Fungsinya yaitu untuk mengatur keluar masuknya nutrisi juga mineral yang dapat menerima rangsangan dari luar. Dan yang ketujuh ada mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai sumber energi dan membantu detoksifikasi amonia sehingga berperan sebagai proses sel. Yang kedelapan ada aparatur Golgi. Aparatur Golgi merupakan terantum pipih yang tersusun dari ukuran sel besar hingga kecil. Fungsinya untuk proses dan pengelola protein. Dan yang kesembilan ada nukleolus. Nukleolus adalah salah satu organel sel yang terletak pada inti sel. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab sebagai pembentukan protein dan juga merakit subunit yang membantu ribosom. Dan yang ke-10 ada nukleus. Nukleus ini adalah menjaga gen agar transkripsi dengan baik agar tidak menjadi penyebab kematian genetik. Nukleus adalah tempat untuk mengkoordinasikan pembelahan sel seperti replikasi, transkripsi dalam sintesis protein. Nukleus merupakan protein yang berguna untuk proses metabolisme seluler. Dan yang ke-11 ini ada sentriol. Sentriol ini berfungsi membantu dalam organisasi mitosis dan dalam penyelesaian sitokinesis. Dan yang ke-12 ada mikrotubulus. Mikrotubulus ini berfungsi sebagai sabuk dalam sel dan memindai vesikel serta butiran-butiran maupun organel mitokondria dapat melindungi sel-sel. Dan yang ke-13 ada sitoplasma. Sitoplasma adalah berfungsi sebagai pengisi sel-sel dengan mengandung protein dan molekul penting yang dibutuhkan oleh sel. Dan yang terakhir ada ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai memproduksi protein untuk sel-sel yang ada di dalam tubuh. Terima kasih telah menonton video penjelasan sel dan beserta fungsi-fungsinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.